Oke. Sip, dan Ibu share juga untuk linknya ya. Sebentar. Nih. Udah lama banget gak pakai Zoom soalnya lupa deh. Wait. Oh ini dia chatnya. Nah, sambil nunggu kalian presensi, silakan satu orang. Ada Arif nih, Arif Budiman. Silakan Arif pimpin doa dulu biar berkah lancar dan besok juga lancar ujiannya. Silakan Arif. Rif nggak usah ngumpet Rif, kelihatan Rif. Ya Rif. Oh Arifnya menghilang. Nggak ingat Saya gimana. silakan yang mau inisiatif pimpin doa dulu. Yuk, Saya, mana Bu. nih yang inisiatif? Oh, silakan. P itu siapa tuh nggak ada namanya tuh? Oh iya betul. Yang bener biar Ibu gampang nyebutnya ya. Silakan. Oh, Ataya. Silakan Ataya. Betul. Nah, sebelum mulai pembelajaran open class, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siap. Terima kasih Ataya. Oke, teman-teman silakan Ya, Bu. diaktifkan kameranya ya, sayang ya. Ibu di sini ngajar 143 anak tapi mukanya nggak kelihatan semua nih. Silakan diaktifkan kalau ada kendala info ya. Oke, sambil menunggu presensi kalian juga diisi ya. Di sini Bu kirim lagi linknya, silakan langsung diisi supaya nanti wali kelas bisa mendata dan untuk mempermudah wali kelas pengecekannya juga, silakan di rename teman-teman untuk penamaan Zoom kalian. Yang sudah benar di sini penamaannya Dimas Ibu contohkan ya. Oh, Dimas salah nih, masih tulis 7G. Dimas belum move on ya di kelas 7 ya. Nah, yang udah aman Kinan 9A underscore 18 underscore Kinan Aska Zaidan. Jadi Saya, Bu. silakan teman-teman menyesuaikan. Ibu tunggu 1 menit ya. Kita mulai 15.10 sambil menunggu teman-teman presensi, rename Zoom juga yang mau ke toilet dulu silahkan. Oke, supaya nanti para walas mudah nih ngecek, oh ini SYI siapa nih sih, nggak jelas nih, namanya nggak ada. Nah, pastikan kamu sesuai ya. Kelas dulu, underscore nomor absen, underscore nama lengkap. Oke, kita sambil mulai, sambil menunggu teman-teman di toilet juga, sambil jalan aja ya. Jadi mereka tinggal mengikuti sebentar. Nah, ini dia. Ibu udah buat presensi teman-teman dan juga sudah buat materi open class-nya ini. Udah ibu ringkas, ringkas-ringkasnya mudah-mudahan semakin jelas ya. Oke, ini dia. Nah, ibu aktifin 2 device untuk mempermudah coret-coretan. Oke, yang ini terlihat share dari ibu sayang. Katanya terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, siap. Ibu mulai untuk coret-coret gejala statis. Jadi kalau di gejala statis itu ada 2 benda yang digosokkan kemudian mengakibatkan benda yang lainnya seperti kertas kecil bisa terangkat kayak percobaan kita saat di lab gitu. Jadi kalau misalkan kamu menggosokkan kedua tangan, kok nggak ada kertas kecil yang keangkat ya? Nah itu bukan termasuk gejala statis. Hanya menunjukkan oh ternyata efek dari adanya penggosokan atau ada gesekan satu benda dengan benda lainnya mengakibatkan panas atau kalor gitu. Jadi hanya ada kalornya aja, nggak ada gejala statis yang terjadi di situ. Nah, di sini ada plastik sama kain wol. Muatan benda setelah digosokkan. Nah, pada plastik jadi bermuatan apa, teman-teman? Negatif. 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 Kain wol Positif. positif. Yang penting udah dihafalin dulu nih, ada balon bahannya karet. Nah, karet berarti yang negatif. Negatif. Rambutnya yang Positif. positif. Jadi ada 4 bahan yang pernah Ibu jelasin ke kalian juga saat di kelas. Nah, 4 bahan ini yang udah kamu tahu. Berarti sisanya tinggal kebalikan. Ada sutra negatif, ebonit dia negatif, sisanya berarti kebalikan. Polnya positif. Aliran elektron gimana? Aliran elektron berarti mengalir dari benda yang bermuatan positif setelah digosok, teman-teman. Seperti di kain wol sama plastik, berarti elektronnya mengalir. Elektron mengalir dari wol ke plastik gitu. Jadi nanti mengakibatkan si plastik jadi negatif di sini sesuai. Sama seperti yang bawahnya juga. Jadi kalau kita udah tahu yang positif siapa, berarti
Dari benda yang positif inilah elektron bisa mengalir menuju ke benda yang bermuatan negatif. Ada pertanyaan, teman-teman? Aman ya? Kalau kecepatan bilang. Aman. Iya, Raka, silakan. Oh, bukan itu aman. Oh, aman ya. Oke, berlanjut. Nah, Ibu hapus dulu. Nanti yang mau bertanya di akhir ya. Jadi silakan kalian bisa kirim via chat dulu. Nanti akan Ibu baca di akhir. Oke, di bagian-bagian atom untuk yang berikutnya. Yang mudah terlepas adalah elektron nih yang berada di nomor 1. Karena elektron berada di kulit terluar dari atom. Itu jadi saat dia bergesekan elektron mudah lepas. Nah, yang berada di inti ada yang bermuatan positif. Ini namanya proton. Satu lagi yang tidak bermuatan namanya neutron. Nah, berarti yang mudah lepas elektron. Proton, neutron bisa lepas? Gak bisa. Tapi butuh energi yang sangat besar. Kayak kamu belajar di reaksi kimia itu ada fisi nuklir, ada fusi nuklir. Itu ditembak atomnya dengan neutron. Jadi bisa terlepas, bisa bergerak, posisinya bisa berpindah. Gitu. Tapi kalau hanya penggosokan biasa, itu elektron aja yang mudah lepas. Kayak kasus terjadinya petir, kemudian penggosokan tadi kain wol sama ebonit kah, atau mungkin kaca dengan sutra gitu, hanya bergosokan ini saja yang bergerak atau berpindah. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada interaksi antar muatan listrik. Jadi muatan listrik itu bisa berinteraksi saling mendekat atau nempel seperti gambar nomor 2 ataupun gambar nomor 4. Kalau jenisnya itu nomor 2 yang benar nih. Jenisnya berlainan, teman-teman. Jadi kalau jenisnya berlainan seperti ini, interaksinya menempel. Jadi interaksi yang benar ditunjukkan oleh yang Kalau gambar. berbeda mereka nempel ya Bu, kalau berbeda. Iya, kalau Tapi berbeda kalau nempel, sama betul. mereka berjauhan kalau sama. Benar. Jadi clue-nya itu ya. Nah, di nomor 2. Berarti yang benar nomor 2 sama nomor 3. Cerdas, iya 2 sama 3 yang betul. Jadi kalau dia berbeda, kayak Danis bilang, dia nempel. Oh, dia jenisnya sama nih, dia akan menjauh seperti nomor 3. Ainer sudah sampaikan. Nah, berarti nomor 4 salah dan 1 juga salah. Ada pertanyaan? Yuk. Oke, lanjut ya. Masih ada pertanyaan? Oh, ada kakak SMA nyemangatin tuh. Dadah. Yuk. Oke, selanjutnya gaya kolom. Nah, gaya kolom dipengaruhi apa sih? Nah, dari rumusnya sendiri, gaya kolom itu dirumuskan kaki retak biar gampang ingatnya. Ada ki artinya muatan benda. Jadi bendanya sudah bermuatan listrik, berada di jarak tertentu. Jadi yang mempengaruhi gaya kolom itu, gayanya besar kok bisa gayanya kecil ya. Berarti itu pengaruh dari muatan sama jaraknya. Hanya 2 hal ini yang mempengaruhi. Sementara konstanta itu nilainya kan selalu sama. Selalu segini nilai 9 kali 10 pangkat 9. Yang bisa berubah hanya di muatan sama jarak. Oke, kita cek ke contoh soalnya. Nah, kalau di contoh soalnya, dicek lagi nanti. Kalau di soal tersebut, gaya kolomnya sudah diketahui, tapi hanya berupa simbol F doang nih. Kalau F aja berarti kita pakai satu rumus yang gaya kolom, nggak usah ngebandingin atas bawah atau sebelum sama sesudah. Jadi langsung saja diganti apa nih yang diubah dari soal tersebut. Kita cek soal nomor 1. Apabila besar muatan salah satu benda. Salah satu berarti bisa Q1-nya atau Q2-nya yang diubah. Menjadi 5 kali dari semula. Jaraknya diperbesar 2 kali dari semula. Nah, kalau Ibu ganti ini Q1 aja nih diganti jadi 5. Bawahnya per jarak. Jaraknya 2 kali dari semula. Berarti 2 kuadrat. Maka jawabannya 5/4. Satuannya F. Ini gak diganti, berarti coretin. Tidak diganti atau dicoret itu artinya nilainya 1. Sebelum sesudahnya sama. Karena yang diminta di soal ini hanya salah satunya saja. Ada pertanyaan? Tidak. Keren. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 sama nih masih simbol juga. Berarti simbolin lagi kayak tadi. Q1, Q2 per R kuadrat. Kemudian apabila besar kedua muatan benda 3 kali dari semula. Nah, ini ada kata kedua muatan, jadi dua-duanya diganti. Q1-nya ganti 3, Q2-nya juga ganti 3. Kemudian jaraknya diperbesar 4 kali dari semula. Jarak posisinya ada di bagian bawah, berarti 4 dikuadratin. Yang nggak berubah konstanta. Iya, sayang. Kalau yang nggak disebutin itu defaultnya jadi 1 ya Bu. Kalau Iya, nggak betul. disebutin. Iya.
Betul Oke. nih. Oke, Betul. lanjut ya. Berarti ini dikalikan Q1 kali Q2. Berarti 3 dikali 3 maka 9. Per jaraknya 4 kuadrat 16. Jadi 9 per 16 F. Selesai. Ada yang mau tanya? Oke, aman ya. Jadi silakan besok hati-hati banget bacanya. Dimintanya besar muatan salah satu atau keduanya. Atau bahkan jaraknya nggak diubah sama sekali. Cuma ngubah muatan doang. Bu, Bu, itu Ya, ya. Dimas dulu. Silakan, Dim. yang ini apa tuh? Yang Q1, Q2 itu kan jadi 3. Nah, Hmm. itu berarti 1 sama 2 itu jadi ganti 3 kan? Betul, karena di soal nomor 2 itu disebutkan apabila besar kedua muatan. Jadi semuanya diganti, Dimas. Kalau hanya Oh, nyebutin salah satu aja, berarti ya udah pilih mau Q1-nya mau diganti atau Q2-nya yang diganti. berarti nggak Paham? ditambahin kan itu? Nggak Diganti. ditambah, kan kaki kurtak-kurtak. Jadi diganti langsung. Angkanya berapa? Siap, siap. Oke, ada lagi? Ibu, Ya, Aisyah apa? itu kan 9/6 berarti saya sederhana. Itu nanti ada Hmm. soalnya nggak kayak pilihannya jadi bentuk yang lebih sederhana. Ah, pinter. Ada banget. Kalau ini kan 5/4 F, ini 9/16 kan nggak bisa disederhana ini. Misalnya itu jawabannya nanti kamu hitung, oh ternyata jawabannya 4/16. Ini bisa gak disederhanain teman-teman? 1/4. Jadi berapa? Nah, 1/4 F belakangnya. Nah, F itu artinya gaya sebelumnya F kan, karena di sini simbolnya F. Jadi jawabannya 1/4 F atau F/4. Gitu, jelas? Oke, makasih Bu. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3. Nah, ini sering banget salah nih kemarin di UH-nya nih. Jadi di soal di sini tidak tertuliskan muatan di benda satu, ini Q1, ini Q2. Nggak disebutin angkanya berapa, artinya 1. Karena nggak disebutkan. Kemudian jaraknya 4 cm. Jika jarak kedua benda digeser 8 cm, berapa kali dari ukuran semula teman-teman jaraknya? 8. Awalnya 4 cm jadi 8. Diubah berapa kali? Dua. Diubah 2 kali. 2 kali, cerdas. Jadi jaraknya 2 kali. jarak 2 kali dari semula. Gitu. Jadi kamu boleh masukin angka 4 cm, boleh masukin angka 8 cm langsung, nanti hasilnya akan sama. Kita cek ya. Besar muatan sudah diketahui semua, gayanya berapa? Karena di sini simbolnya nggak dikasih tahu nih F1-nya berapa, berarti hanya simbol juga. F sama dengan, ya Bukannya dipangkat. emang dipangkat, Ibu belum selesai soalnya, Arif. Hmm. Jadi kita lanjut, kaki 1 Q2 per R kuadrat. Di soal ini F-nya nggak disebutin berapa, artinya sama seperti soal nomor 2 dan soal nomor 3. Cuma bedanya dia pakai gambar. Nah, kita cek di sini muatan 1, muatan 2. Yang diubah itu besar muatan Q1. Besar muatan Q1 6 kali. Berarti Ibu ubah nih Q1 jadi angka 6. Kita pakai warna berbeda deh biar jelas. Nah, Q1 ganti warna ganti 6 karena terkait di soal itu besar muatannya 6 kali dari sebelumnya. Berarti Q2 nggak disebutin nih untuk diubah. Berarti dianggapnya sama, coretin. Ini konstanta pasti sama. Jaraknya berapa? Jaraknya 8 cm, artinya 2 kali dari ukuran semula. Bisa kamu ubah jadi 2 kuadrat. Karena 2 kali dari sebelumnya. Maka di atas bisa 6/4. Sederhanain, paling sederhana kayak tadi Aisyah bilang. Bagi 2, 3. Bagi 2, 2. Jadi 3/2 F atau 3/2 dari semula. Nah, yang ini jawabannya. Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, aku mau nanya dong, Boleh, silakan. itu Ya, kenapa Bu. R kuadratnya jadi 2 kuadrat, Bu? Oke. Ulang ya. Tadi kan semula jaraknya 4 cm ini digambar. Berarti kan kondisi gambar itu before. Sebelum ada yang diganti-diganti ini kondisi awal. Kemudian ada kata jika di sini. Berarti artinya after. Nah, yang di after ini jaraknya digeser menjadi 8 cm. Nah, 8 cm kan itu artinya 2 kali lipat dari ukuran semula, pintar. Awalnya 4 cm jadi 8 cm. Jadi langsung aja dimasukin jadi berapa kali dari semula kayak contoh nomor 1 dan 2 tadi. Makanya muncul angka 2. Kalau misalnya jaraknya diubah jadi 13 12 cm misalnya.
12 cm berapa kali? 3 kali. Nah, gitu. Jadi jumlah Berarti berapa kita kalinya masuknya lihat dari sini. Ya, Luisa. Enggak, Bu. Oh, itu enggak. fungsi Bu mau nanya Bu, Boleh. itu kenapa yang 10 kali 9 pangkat, ya pangkat-pangkat itulah sama Q2-nya nggak di itu Bu, nggak dianggap. Emang Ibu udah mulai masuk pangkat-pangkat Danis kan belum? Oh, nggak maksud Mm-mm. tadi Q2 kenapa belum dianggap Q2-nya? Oh, karena di soal ini disebutin dan besar muatan Q1 menjadi 6 Q1. 6 kali lebih besar. Dia hanya ngubah Q1 doang, Danis. Kalau dia nggak ngubah, berarti Q2-nya bisa dihilangkan. Artinya sama, sebelum sama sesudah. Q2-nya jadi nggak ada. Nggak ada. Bukan nggak ada sih. Ada, cuman nggak diganti. Kan tadi kamu bilang, kalau nggak diganti berarti otomatis satu kan? Hmm. Ya udah defaultnya satu. Bukta, Ada Bukta. lagi? Oke, terima kasih. Yuk. Ya, ada lagi? Itu kan 4 cm. Boleh, boleh. Silakan. Itu kan 4 cm. Terus Mm-mm. kan ditulis jika jarak kedua benda tersebut digeser menjadi 8, itu kenapa Mm-mm. nggak jadi 6/8? 6/8. Oke. Kalau kamu bikin yang ini tetap angka 8, teman-teman. Ibu hapus yang ini ya. Yang ini yang pertama Ibu contohin udah paham? Kita cek ya. Kalau kita langsung ganti angka 8. Sebelumnya kan Q1, Q2 nggak ada angka nih. Berarti bikin F1 sama F2. Kalau mau bikin diubah angkanya ada 4, ada 8. Jadi yang sebelumnya kan Q1 kali Q2 per jaraknya 4 kuadrat. Bawah Q1 diubah jadi 6, Q2 nggak diubah, jaraknya 8 cm, 8 kuadrat gitu. Kemudian 1/16 dibagi 6/64. Angkanya gede banget nih. Makanya tadi sengaja ibu bikin yang sederhana, artinya biar bisa langsung dicoret tanpa harus kamu pakai angka sebesar ini. Jadi 64/6. Sederhanain. Nah, bagi 8 sisa 2. Bagi 8 sisa 8. Bagi 2 atas bawah sisanya 4. Bagi 2 atas bawah sisanya 2/3. Nah, 2/3 nih berarti F1 kan simbolnya F. F2 nggak tahu apa. Hitungan kita selesai di 2/3. Kali silang. F2 kali 2 berarti 2F2 sama dengan 3F. Jadi F2 sama dengan 3F/2. Atau 3/2F. Hasilnya sama seperti tadi kan? Lebih cepat yang tadi. Itu Bu, oke makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, jadi intinya kalau misalnya pakai cara cepat yang tadi, Hmm? yang dimasukin itu berdasarkan kayak dia 2 kali berapanya gitu. Mm-mm. Betul. Berdasarkan dia berubah berapa kali nih dibandingin kondisi sebelumnya gitu. Felisa, Rahma, dan Leon. Rame-ramean nih. Keren banget belajarnya. Ibu, Yuk, kenapa Abi. beda caranya dari yang nomor 2? Nah, kalau beda cara nomor 2, karena yang pertama nih, yang di sini jaraknya 4 cm, di sini 8 cm nih. Tadi kalau dibuat sama seperti nomor 2 dan 3, sebenarnya bisa kan tadi udah bikin tuh Abi. Tadi kan 4 cm nih, afternya 8 cm. Berarti kan artinya 2 kali lebih besar dari semula kan ya. 2 kali jaraknya jarak, 2 kali dari semula. Ini tadi cara yang kedua. Cara yang pertama Ibu tulis ulang deh. F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Kan Oh, yang Q, nomor 2 sama 3 nggak pakai 2 kali 2 kali gitu, Bu? karena langsung disebutin kan. Jaraknya 4 kali. Langsung ada. Cuman kalau ini kan dia tersurat. Angkanya 4, angkanya 8. Tidak disebutin berapa, 2 kali lipatnya kah, ataukah 3 kali lipatnya kah, itu yang prediksi kalian sendiri, harus ngitung sendiri. Tapi kalau maunya langsung, berarti kita harus sudah lihat nih 4 sama 8, berarti kan 2 kali lipatnya. Langsung aja ganti di awal. Kayak tadi ya, Ibu contohnya warna pink ini berarti cara pertama. Nih, biar gampang deh, cara 1. Yang warna hijau tadi, cara kedua nih, cara 2. Bebas kalian mau pakai cara 1 atau cara 2. Nah, berarti tadi yang diubah Q1 jadi 6. Ini jadi 6. Kemudian R-nya jadi 2 kali dari semula jaraknya. Jadi 2 kuadrat. Yang nggak diubah coret. Maka ini jadi 6/4. 6/4 itu 3/2 F. Ini lah F2. Nah, pilih mau pakai cara yang mana, bebas.
Yang penting kamu nggak salah artikan. Jaraknya, jaraknya kok segini sih, dapat dari mana? Karena 2 kali lipatnya gitu untuk mempermudah Abi. Paham? Oh iya, makasih Bu. Yuk. Nanti video ini akan Ibu share ke kalian ya via LMS. Jadi sudah bisa diputar lagi kalau masih belum paham, diulang berkali-kali. Oke, Ibu lanjut ya. Bu, jadi jawabannya berapa, Bu? Ya, Karena taruh Ibu Ando deh. bentar, Bu. Saya Hmm. 3/2. 3/2. Iya. Ini 3/2, ini pun 3/2. Dua-dua cara dengan hasil yang sama. Bebas Raka mau pakai cara yang cepat dengan mengganti aja yang diubah, atau cara 1/1 pakai F1, F2. Langsung diganti jaraknya segini, jaraknya segini. Q1-nya diganti 6. Boleh kayak gitu pakai cara kedua ataupun cara pertama. Bebas Raka. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman sebelum nanti dihapus? Oke, aman ya. Gue lanjut ke nomor berikutnya 4. Nah, nomor 4 dia udah ada modalnya. F1-nya udah ada 10 Newton. Berarti pakai F1 per F2 otomatis. Tadi Ibu bisa pakai cara yang pertama di soal nomor 3. Karena F1-nya hanya simbol. Kalau ini kan F1-nya ada nih angkanya. Berarti langsung dimasukkan angkanya F1. Di sini nggak ada angkanya, maka muatannya cuma 1. 1 kali 1 per jaraknya 5 cm. Kuadrat bawah. Jika salah satu muatan diperbesar 2 kali dari semula. Ibu milihnya Q2 aja nih, diubah ke 1-nya default. Tetap 1. Jaraknya diubah 10 cm, maka 10 kuadrat. Jadi atasnya 1/25 dibagi 2/100. Digabungin deh semua. 1/25 dikali 100 bagi 2. Jangan lupa ya, kalau ada pecahan kayak gini di bawah, dibalik dulu. Tandanya berubah jadi dikali. 100 bagi 2, 5, 4. 4 bagi 2 berarti 2/1. Udah mentok nih hitungannya, kita gabungin kiri dan kanan. F1-nya udah ada di 10 Newton, ini F1. 10 per F2. Bentar Ibu pindahin ya tempatnya. Nggak kelihatan tulisannya kalau di sini. Sebentar. Newton itu hasil dari perkaliannya kan, Bu? Iya Newton. betul. Betul, betul. F1 kan tadi 10 Newton per F2 nggak tahu berapa. Yang ini tadi 2/1 kali silang. Oh, ini kali silang ya, Bu, cari F2. Iya di akhir. Kalau hitungan kita udah tuntas semua. 5 ya, Bu. 10 bagi 2. Toko Iya, 2/1 lu dapat dari mana, Bu? 2/1-nya. 2/1 udah coret. 100 bagi 25, Oh 4. iya, 1 bagi 25. Iya. Udah dapat 5 Newton jawabannya. Ada pertanyaan? Aman teman-teman yang lain? Oke, kalau aman Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Yuk, kemudian perubahan fisika, perubahan kimia. Dan ini yang Ibu keluarin di kimia. Jadi persamaan reaksinya nggak keluar. Untuk kimia hanya perubahan fisika, perubahan kimia, dan juga reaksi eksotermik, endotermik. Kita cek satu-satu ya. Namanya aja perubahan fisika. Pertama perubahan kimia dulu. Perubahan kimia berarti satu nih, ada zat baru. Dari pembakaran kayu, ada zat baru yaitu arang. Kayunya udah nggak bisa balik ke normal lagi, udah jadi arang. Metabolisme makanannya udah diolah di lambung, nggak bisa balik ke makanan normal lagi. Kamu memasak, ini memasak nih, berarti dia nggak bisa balik ke normal lagi. Terus iron rusting ini berarti perkaratan, korosi. Benda yang berkarat nggak bisa balik Udah lagi. berkarat gak bisa lagi. Betul, itu kimia. Intinya ada zat baru dan nggak bisa balik lagi. Kemudian kalau perubahan fisika kebalikan, dia nggak ada zat baru. Jadi perubahan fisika itu bisa disingkat dari padat jadi cair, jadi gas. Dia hanya bolak-balik di siklus ini saja. Bisa bolak-balik di sini. Tapi nggak ada zat baru yang kebentuk. Kayak di sini nih melelehnya es, bisa jadi padat lagi kalau taruh di kulkas. Kemudian air mendidih bisa balik lagi jadi mengembun. Nah ini bisa bolak-balik nih. Ini kayak juga gelas kaca, kaca yang pecah masih tetap jadi serpihan kaca. Bahannya nggak ada bahan baru lagi, nggak ada zat baru terbentuk di sini. Berarti dia perubahannya fisika. Ada pertanyaan? Oke, Bu, aman Ibu nih. boleh jelasin nggak, Bu? Boleh apa Gimana Wira? pembuatan es krim itu termasuk perubahan kimia? Oke, Ibu balik ke atas ya. Thank you Wira pertanyaannya. Ibu hapus dulu. Nah, kalau di perubahan kimia tadi, reaksi-reaksi ya yang terjadi. Kayak misalnya ini nih yang di bawah-bawah nih, ini reaksi.
apa dicampur apa. Nah, begitupun dengan yang tadi pertanyaan Wira, pembuatan es krim. Es krim kita butuh susu cair, butuh ada sedikit garam biar susunya agak gurih sedikit. Kemudian mungkin ada yang suka, aku mau tambahin deh kayak perisa makanan, misalkan perisa rasa durian, misalkan perisa durian. Nanti biar es krimnya jadi es krim durian tanpa harus ada durian aslinya misalkan. Nah, saat ini semua dicampur. Jadi clue-nya itu pencampuran, Wira. Kalau dicampur berarti dia nggak bisa balik ke masing-masing kondimen awal, Wira. Jelas? Jelas, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Boleh. kenapa itu yang di perubahan fisika itu yang kacanya pecah itu tetap fisika kayak yang ibu nanya tuh sebelum diperbaikin atau pokoknya kenapa fisika? Kenapa? Oke, ini kaca nih, Nar. Nah, di kaca ini nggak sengaja misalnya kelempar batu, pecah berkeping-keping seperti ini. Pecahannya masih kaca atau ada zat baru di situ? Kaca, tapi kalau misalnya digabungin, Gabungin, bukan gabungin masih tetap. Intinya kalau kita menggabungkan, zatnya masih sama nggak? Sama tapi kayak kan kertas ada lemnya, disobek-sobek. Bu. Ada lemnya. Sama kayak kertas disobek-sobek nih, Ainar. Kertasnya disobek kecil-kecil jadi serpihan. Itu bisa digabung lagi dengan kamu lem pakai lakban, digabungin jadi satu, kayak bikin puzzle. Itu masih kertas juga, Nar. Kalau dia masih kertas juga, berarti nggak ada zat baru yang terbentuk di situ. Gitu. Berarti kayak lem kayak gitu-gitu nggak termasuk membuat zat baru gitu ya, Bu? Enggak termasuk. Kan kita mau, misalnya mau ini nih, mau gabungin, tapi kan kita nggak mau gabungin dulu tuh, Ner. Ceritanya pecah dulu aja. Jadi kita nggak mau gabungin dulu, kan karena clue di sini, pecah nih gelasnya, masih berkeping-keping. Ya udah, berarti artinya masih bentuknya nggak utuh, tapi sifatnya masih gelas gitu, Nar. Sama kayak kayu dipotong-potong, oh diubah loh jadi furniture, lemari, kayak meja, kursi, masih kayu bahan utamanya. Hanya bentuknya saja yang berubah. Nggak ada zat baru di situ. Baik, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ibu, saya mau nanya. Silakan. Yang itu, Bu, yang gula, yang dissolving sugar, itu Hmm. kenapa dia masuknya ke fisika, Bu? Oke. Dia Nah, siap. Gula itu rasanya apa ya, Kaisara? manis. Manis. Gula itu kan rasanya manis, kita tandain dulu nih. Kalau air dicampur sama gula serbuk ini atau gula bentuknya bongkahan, apapun itu yang penting gula. Diaduk merata, airnya rasanya apa, Kaisara? Manis. Manis. Ada zat baru nggak di situ? Iya. Nggak ada zat baru apapun, Oh, Kaisara. Jadi dia hanya melarut. Tapi di dalam larutan itu masih ada airnya, masih ada gulanya, sehingga rasa gula nggak berubah jadi asin kan. Gulanya masih tetap gula, masih yang manis gitu. Jadi nggak ada zat baru, Kaisara. Tapi dia nggak bisa balik jadi gula lagi, Bu. Oh, bisa kalau bisa diuapin nih. Kan kamu bikin kayak gini. Kayak misalkan kita reaksi penguapan garam misalkan. Ini ada petani garam, ini sawah dikosongin tapi buat naruh air laut misalkan. Ini air laut terus kena sinar matahari kan lama-lama menguap tuh. Nah, saat dia air yang menguap-menguap timbul ada kristal garam di sini. Kristal-kristal garam itu sama seperti peristiwa yang kalau misalnya gelas isinya air gula dipanasin terus, nanti yang menguap airnya saja masih ada kristal gula yang kebentuk. Jadi dia nggak hilang gitu, masih ada, Kaisara. Makasih, Bu. Iya sayang. Ada lagi teman-teman? Oke, aman ya. Terus terakhir ada reaksi eksotermik endotermik. Eksot itu artinya keluar. Nah, keluar energi kalornya. Jadi ini semua berhubungan sama energi kalor. Energi kalor itu energi panas. Jadi kalau ekso keluar energi kalornya sehingga kamu bisa merasakan kalau kamu berada di samping-samping api unggun atau mungkin di dekat lilin, hangatnya terasa ke kamu karena panasnya dikeluarkan, energi panasnya kena sama kamu. Kalau endo itu berarti ke dalam. Contohnya parfum disemprotin ke tangan, hand sanitizer disemprot ke tangan kamu, terasa dingin nih berarti suhu badan kamu diserap sama si cairan tersebut. Jadi kalornya diserap. Kalau tadi energi kalornya dilepas, exo, endo energi kalornya diserap. Ada pertanyaan?
Aman Kaisara dan kawan-kawan? Gitu ya. Nah, Kalau ya apa? Ibu, maaf Bu, tadi yang contoh dari eksotermik itu gimana Bu? Nah, eksotermik pokoknya keluar nih energi kalornya, terasa panasnya. Bisa Raihana berada di sekitaran api unggun atau kamu berada di misalkan tungku pembakaran apa gitu. Misalkan ada pembakaran sampah deh. Ini sampah dibakar dengan api tertentu. Kamu berada di jarak X misalkan. Yang kamu rasakan kan panas Jadi ataupun hangat. Ibu, Hmm. ini EXO itu panasnya jadi kayak keluar ke sekitar-sekitarnya, Iya Bu. betul, terasa panasnya sampai ke kamu, ke sekitar, ke lingkungan sekitar. Itu Dan Raihana kalau paham? endo itu keserap, Bu, Masih Bu. panasnya. Iya, kalau endo ke dalam berarti panasnya diserap. Terasanya dingin jadinya nggak terasa panas. Oke, Bu, Gitu. makasih. Yuk. Terus nih ada yang bertanya lewat chat nih, Ibu kalau misalnya soal jarak yang nggak diubah berarti artinya satu ya? Iya. Seperti tadi Ibu sampaikan, kalau dia tidak diubah berarti kembali ke default, kembali ke satu. Oke, ada lagi yang bertanyakan teman-teman? Ibu, jadi kalau EXO itu merasanya panas, terus kalau Betul. endo itu berarti dingin. Iya, terasanya dingin. Makanya di sini Gitu. tertulis nih cooler dan surroundings berarti lebih dingin dibandingin lingkungan sekitar. Kayak tadi misalnya disemprot tangan kamu aja bagian punggung tangan misalkan. Disemprot di bagian itu yang dingin ya hanya bagian itu. Bagian lainnya nggak ikutan dingin. Gitu, paham? Ini hotel dibandingin lingkungan berarti artinya sekitar kamu. Oh, aku deket nih sama sistem itu, deket sama api unggun. Aku kerasa lebih panas dibandingin bagian yang lain. Atau dibandingin teman-teman dengan jarak yang lebih jauh. Oke, pertanyaan Rehana, Bu maaf file ini bakal di-share gak? Iya, Ibu langsung share filenya dalam bentuk video ya teman-teman. Jadi sekalian aja kau belajar file ini sekaligus sama videonya. Ibu akan share ke para PJ jika Ibu sudah masukin video ini ke YouTube. Ada pertanyaan? Oke, Sudah, kalau Bu, udah gitu, ngerti semua. aman ya. Bentar. Ibu print screen, Ibu screenshot dulu. Nah, biar Ibu bisa Nanti lihat nih bagi jumlahnya berapa. Ya, tadi, Bu, yang soal-soal tadi ada di LMS kan, Bu? yang kayak tadi Ibu bilang, dan Ibu share berupa video langsung nanti bisa diulang berkali-kali. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu minta tolong Wira Aditama pimpin doa dulu Wira, silakan. Biar lancar Jadi semuanya sesudah besok. sesudah kita belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa eh, agar semua ilmu yang kita belajar hari ini terserap dalam otak, sama agar besok nilai kita bagus. Doa dimulai. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.